kalian semuanya? Hai, Bu. Sudah makan siang tadi? Sudah, Bu. Udah siap untuk memulai perkuliahan hari ini? Siap, Bu. Mantap. Baik. Pada hari ini kita akan masuk pada materi pembahasan perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial. Perkembangan sosio-emosional konteks sosial ini ada terbagi dalam 3. Yang pertama, teori kontemporer. Kedua, konteks sosial perkembangan. Ketiga, perkembangan sosio-emosional. Apakah kalian pernah mendengar ketiga teori ini? Pernah, Bu. Pernah? Baik. Kalau saya minta untuk dijelaskan, apakah kalian bisa? Belum bisa, Bu. Oke, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, teori kontemporer. Teori kontemporer ini terbagi atas 2 teori perkembangan, yaitu teori perkembangan rentang hidup Erikson dan yang kedua teori ekologi Bronfenbrenner. Yang kedua, konteks sosial perkembangan. Konteks sosial perkembangan ini terbagi atas 3, yang mana terdapat dalam keluarga, rekan sebaya, dan sekolah pembagiannya. Dan yang ketiga, teori terakhir yaitu perkembangan sosio-emosional, yang mana teori ini terbagi juga atas 3 aspek, yaitu diri, perkembangan moral, dan bagaimana mengatasi stres nantinya. Oke, kita masuk pada teori kontemporer. Teori kontemporer, yang mana tadi sudah saya jelaskan, teori ekologi Bronfenbrenner dan teori perkembangan tentang hidup Erikson. Teori kontemporer ini teori yang mana secara konferensif sudah digunakan untuk mengatasi konteks sosial di mana anak-anak berkembang. Ini merupakan teori daripada Bronfenbrenner. Dan perubahan besar dalam perkembangan sosio-emosional anak yang mana menurut Erikson. Teori ekologi Bronfenbrenner ini berfokus pada konteks sosial. Di mana anak-anak hidup dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan mereka. Jadi, seorang anak itu dipengaruhi oleh sekelompok sosial, sekelompok orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada 5 sistem lingkungan teori ekologi Bronfenbrenner, yang mana kelimanya itu terbagi atas, yaitu mikrosistem, mesosistem, exosistem, makrosistem, dan kronosistem. Mikrosistem ini merupakan suatu pengaturan individu yang mana menghabiskan waktu yang cukup lama dan memiliki interaksi langsung dengan orang tua, guru, dan juga rekan sebaya. Mesosistem ini merupakan hubungan mikrosistem, seperti hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah dan antara keluarga dengan rekan sebaya. Exosistem ini terjadi ketika pengalaman di setting lain, yang mana di mana murid tidak berperan aktif dalam memengaruhi pengalaman murid dalam konteks mereka sendiri. Makrosistem ini melibatkan budaya yang cukup luas, mencakup peran etnis dan faktor sosial ekonomi dalam perkembangan seorang anak. Dan terakhir, kronosistem. Kronosistem ini merupakan kondisi sosio-historis yang mana berhubungan dengan masa lalu, sehingga mempengaruhi perkembangan siswa. Kedua, teori perkembangan menurut Erikson. Nah, dalam teori perkembangan menurut Erikson ini ada tahap-tahapannya. Tahap-tahapannya ini ada 8. Apa ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Kalau tidak tahu, saya akan menjelaskannya.
perkembangannya ini yaitu pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Yang mana periode perkembangannya ini terjadi pada seorang bayi, yang mana pada tahun pertama. Yang kedua, otonomi versus malu dan ragu. Ini terjadi juga pada bayi rentang usia 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Yang mana ini dialami pada anak usia dini. Usia dini prasekolah 3 sampai 5 tahun. Yang keempat, industri versus inferioritas. Yang terjadi pada tengah dan akhir masa kanak-kanak, yang mana 6 tahun sampai dia pubertas nanti. Berikut, identitas versus kebingungan, yang mana terjadi pada masa remaja 10 sampai 20 tahun. Keintiman versus isolasi, yang mana ini terjadi pada awal dewasa. Awal dewasa itu kisaran umur 20 sampai 30 tahun. Berikut, pembangkitan versus stagnasi, yang mana ini dialami oleh dewasa tengah, yang terjadi pada rentang usia 40 sampai 50 tahun. Dan yang tahap terakhir, yang ke-8, yaitu integritas vs putus asa, yang mana ini terjadi pada masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir ini terjadi pada usia 60 dan sampai seterusnya, hingga sampai pada kematian. Kita masuk pada selanjutnya, yaitu konteks sosial perkembangan. Konteks sosial perkembangan ini dibagi atas 3, yaitu keluarga, rekan sebaya, dan sekolah. Oke, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Oke. Aldo, apa pertanyaan kamu? Pertanyaan saya, bagaimana peran keluarga atau apa peran keluarga dalam melaksanakan konteks sosial perkembangan? Oke. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, keluarga. Oke. Keluarga. Jadi, pertanyaan kamu ini akan saya jelaskan. Jadi, disimak nanti ya. Dalam setiap keluarga, orang tua memiliki peran penting dalam mendukung dan mendorong prestasi akademik anak dan sikapnya terhadap sekolah. Pengamatan pada pengaruh orang tua terhadap sekolah dan prestasi anak berfokus dalam hal sebagai berikut, yang mana terbagi atas 4, yaitu dalam gaya pengasuhannya. Pengasuhannya itu ada pengasuhan otoriter, pengasuhan otoritatif, pengasuhan pengabdian, pengasuhan memanjakan. Kemudian yang kedua itu ada pengasuhan bersama. Kemudian yang ketiga ada keluarga yang berubah dalam masyarakat yang berubah. Nah, jadi pada intinya Aldo, peran keluarga di sini yaitu dalam mendukung seorang anak itu supaya gimana anaknya itu bisa meraih prestasinya, gimana bisa mencapai cita-citanya nanti. Jadi dalam hal ini orang tua sangat berperan penting, khususnya sebelum dibentuk oleh lingkungan. Dalam lingkungan keluarga dimulai dibentuk, kan itu dibentuk dari kecil. Baik, kita masuk pada gaya pengasuhan ya. Masih ada semangat? Semangat. Semangat dong. Oke. Gaya pengasuhan. Bentuk utama menurut Bromley ini terbagi atas yang seperti saya sudah katakan tadi, pengasuhan otoriter atau authoritarian parenting, yang mana gaya pengasuhan ini dia bersifat membatasi dan menghukum. Pengasuhan otoritatif atau authoritative parenting, yang mana di sini orang tua mendorong anak untuk lebih mandiri dengan memberikan kebebasan, namun masih dalam batasan dan kontrol orang tua. Berikut pengasuhan pengabaian atau neglectful parenting, yang mana orang tua tidak terlalu peduli dengan urusan anaknya. Nah,
asuh ini, orang tua tidak terlibat aktif dalam kehidupan anaknya. Ketika anaknya menjadi remaja atau bahkan masih kecil, si orang tua model ini tidak bisa menjawab jika ditanya anaknya. Apabila seorang anak sedang bermain sendiri, anak lebih mengurus kehidupannya sendiri. Bahkan, dalam mengambil keputusan pun, anaknya hanya sendiri tanpa campur tangan si orang tua. Contohnya, anak keluar malam sampai jam 12 malam pun dia belum balik ke rumah. Nah, jika anaknya pulang, orang tuanya pun tidak peduli sama anaknya. Nah, jadi seperti itulah gaya asuh orang tua ini. Kemudian, pengasuhan memanjakan atau indulgent parenting, yang mana di sini orang tua memberikan kebebasan kepada anak dengan memberi sedikit pembatasan. Gaya asuh ini orang tua sangat terlibat dalam kehidupan si anak itu, tapi anaknya tidak banyak melakukan, dan orang tua ini juga memberi batasan atau kekangan pada perilaku anaknya. Di sini juga orang tua sering membiarkan anaknya melakukan apa saja. Si anak apa yang diinginkannya, orang tua juga membolehkan si anak tersebut. Contoh, misalnya pada saat mengerjakan tugas sekolah atau PR, ibu atau papa di rumah yang mengerjakan tugas si anak ini. Nah, tapi si anak ini tidak terlibat dalam mengerjakan PR-nya. Mungkin teman-teman semua pernah merasakannya kan, sewaktu di sekolah dulu dikerjakan papa mamanya PR-nya. Apa pernah mengalami hal demikian? Pernah. Oh, berarti pernah. Sama lah kita ya, pernah mengalami hal seperti itu. Kemudian yang kedua, pengasuhan bersama. Nah, dalam pengasuhan bersama ini, orang tua saling mendukung untuk sama-sama membesarkan anak mereka. Jadi, orang tua di sini kan bukan hanya sepihak, tapi bersama-sama mereka membesarkan. Yang ketiga, keluarga yang berubah dalam masyarakat yang berubah. Nah, keluarga yang berubah dalam masyarakat berubah ini maksudnya kedua orang tuanya itu bekerja di luar rumah dan anak dalam kehidupan. Nah, ini terbagi atas beberapa bagian, yang mana dialami oleh orang tua bekerja. Jika gaya pengasuhan yang diterima oleh seorang anak yang orang tuanya bekerja itu, pastinya jauh beda lah ya dengan anak yang lainnya. Contohnya anak yang keluarga cerai tadi. Kalau anak orang tua bekerja ini, dia kalau misalnya orang tuanya lembur, kerja sepanjang hari, stres dan dimana ini cenderung lebih marah, lebih protektif, lebih emosi yang berlebihan, sehingga seorang anak ini mendapatkan tekanan, dan juga gaya asuhnya mungkin terbatas gitu, tidak ada koneksi, tidak ada komunikasi antara seorang orang tua dengan anaknya, karena kan dia kerjanya lembur, udah lagi capek, udah lagi nggak ada sedikit yang ingin dibahas di antara anak dengan orang tua, kerjaannya marah-marah terus, jadi anak ini mendapatkan tekanan batin dan kondisinya pun buruk dalam keluarga. Kedua, perbandingannya yaitu anak dari keluarga cerai. Nah, bagaimana anak posisi atau pribadi seorang anak yang dari berasal keluarga cerai? Nah, anak-anak yang dari keluarga cerai ini memiliki penyesuaian yang lebih buruk dibandingkan teman-teman mereka yang berasal dari keluarga yang utuh. Adanya sistem pendukung atau teman saudara, hubungan positif antara orang tua, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, dan pembelajaran sekolah yang berkualitas membantu anak menyesuaikan diri dengan keadaan stres perceraian. Itu yang dapat diterima oleh seorang anak keluarga cerai seharusnya, sehingga si anak yang dari keluarga cerai ini tidak mengalami tekanan batin. Jadi di sini banyak sistem pendukungnya yang harus mendukung kehidupan anak dari keluarga cerai ini. Nah, kita masuk pada yang kedua, yaitu rekan sebaya. Salah satu fungsi dari kelompok rekan sebaya adalah untuk menyediakan sumber informasi dan perbandingan mengenai dunia di luar keluarga. Nah, dalam rekan sebaya ini terbagi-bagi atas 5 jenis anak. 5 jenis anak itu adalah anak populer, anak rata-rata, anak terabaikan, anak yang ditolak, dan juga anak yang kontroversial. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan, apa ada yang ingin ditanyakan? Kami ingin menanyakan, kami kurang mengerti. Jadi pertanyaannya,
bagaimana peran rekan sebaya dalam konteks sosial perkembangan. Itu aja kira-kira, Bu. Oke. Di awal tadi sudah saya singgung sedikit bagaimana peran rekan sebaya ini. Rekan sebaya ini juga berperan penting dia dalam kehidupan konteks sosial perkembangan ini. Selain keluarga, yang mana rekan sebaya ini dia kan terbagi atas 5 aspek tadi. Nah, jadi di 5 aspek ini nanti yang mendukung perkembangan si anak tadi dalam bersosial. Nah, apa 5 aspek tadi itu? Anak populer. Nah, bagaimana anak populer ini? Anak populer ini dia lebih banyak memberikan bantuan. Istilahnya, anak populer ini merupakan seorang yang berada dari keluarga berada atau seorang yang memiliki ekonomi tinggi. Jadi dia bisa membantu anak yang membutuhkan sosial dalam perkembangan sosialnya itu. Kemudian anak rata-rata. Bagaimana anak rata-rata ini? Anak rata-rata ini menerima jumlah rata-rata dari kedua nominasi positif dan negatif. Nah, jadi anak rata-rata ini dia itu tidak dia juga memiliki sisi positifnya berlebihan, dia juga memiliki sisi positifnya dan negatifnya yang berlebihan. Jadi seimbang gitu. Jadi dia rata-rata. Kemudian anak terabaikan. Bagaimana anak terabaikan ini? Anak terabaikan ini jarang dinominasikan sebagai sahabat, namun bukan berarti tidak disukai oleh sesamanya. Kemudian anak yang ditolak. Anak yang ditolak ini jarang sekali dinominasikan. Karena kenapa? Banyak kehidupan anak-anak yang seperti contohnya pengemis-pengemis di jalanan itu mungkin ya, barangkali yang teman-teman pernah lihat. Mereka kan misalnya mau join sama temannya yang berada mungkin, atau teman-teman yang bersekolah yang mempunyai barang atau sesuatu yang punya gitu. Jadi mereka di situ tidak diterima atau ditolak oleh keberadaan mereka itu yang berada itu. Kemudian anak kontroversial. Bagaimana anak kontroversial ini? Nah, anak kontroversial ini sering didominasikan sebagai sahabat maupun sebagai teman yang tidak disukai. Jadi dia memang sebagai sahabat, tapi tidak kalah disukai kali dia oleh sesama itu. Maksudnya nggak terlalu diharapkan untuk sesuatu yang lebih. Nah, terkait dengan itu adanya pembahasan kita yaitu persahabatan. Nah, pastinya teman-teman semua punya sahabat kan? Nah, jadi sahabat ini juga berperan penting dalam perkembangan sosial kita gitu. Jadi sahabat ini memengaruhi sikap seorang anak terhadap sekolah juga, dan seberapa suksesnya nanti di kelas itu juga tergantung siapa teman dia bergaul itu, siapa yang membantu dia, siapa yang mendukung dia, mendorong dia dalam setiap proses pembelajarannya gitu. Nah, dalam persahabatan ini juga pastinya kita harus selektif lah ya dalam memilih teman bagaimana atau sahabat bagaimana. Karena kenapa? Sahabat ini paling berperan penting gitu dalam contohnya kan kita pastinya curhat sama sahabat sering ya kalau misalnya tua di rumah. Nah, jadi di sini sahabat juga harus bisa memposisikan bagaimana dirinya, harus bisa mendukung gitu, memberikan dorongan, memberikan masukan, menegur apa yang tidak baik, dan juga memberikan motivasi. Dan terlebih kalau bisa ya tidak hanya bermain-main saja, tidak hanya jalan ke sana kemari, tapi juga dia harus sama-sama, ayo yuk kita belajar, yuk kita cari solusi dari permasalahan ini, yuk kita membuat suatu kreasi yang baru, yuk kita melakukan kegiatan ini dan sesi ini. Pokoknya itu semua yang mendukung dan membangun mana prosesnya jalannya di masyarakat. Kemudian terakhir yaitu sekolah. Sekolah ini pastinya juga lah ya berperan penting. Di sekolah juga yang mana kita itu kan menerima pendidikan itu kan di sekolah ya. Di sekolah itu kita terima pendidikan yang sama, atau kita wajib untuk selama 2 tahun. Jadi di sekolah ini kita menerima segala metode pembelajaran yang baik, bagaimana kita disiplin, bagaimana kita bertanggung jawab, bagaimana orang sekolah yang semestinya. Contohnya, kalau kalian dulu di sekolah kan pakai kaos kaki pendek, pasti kan ditegur dulu kan. Nah, kalau di kuliah kalau kayak gitu, terus enggak
oh iya 1-2 kali ditegur, terus seterusnya nanti catat nama, inilah anak ini, apa yang tidak berkenan sama dia. Kalau di sekolah dulu kan ke situ dari situ pembukaannya kayak mana seharusnya yang kita lakukan untuk kehidupan kita yang lebih baik nantinya. Jadi demikianlah yang dapat kita bahas, yang saya sampaikan pada kita materi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau jika tidak ada lagi, maka kita akan tutup perkuliahan ini. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jadi sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas dengan materi kita tentang konteks sosial ini dan perkembangan secara sosio-emosional? Sudah, Bu. Baik, karena kita semua sudah paham, saya akan menutup perkuliahan kita pada sore hari ini juga. Dan karena itu ini sudah sore. Kalau begitu, kita akan lanjutkan minggu depan. Sekian dan terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dan tidak lupa untuk mengulang pelajaran. Minggu depan sampai bertemu kembali. Selamat sore semuanya.